Mbak. Oke, eh, oke. Kita mulai aja ya praktikum hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wah, semangat banget nih. Oke, sebelum kita memulai praktikum pada pagi menuju siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum praktikum, seperti biasa, kita pretest terlebih dahulu ya. Udah pada belajar kan? Sudah, Kak. Oke, bentar. Aku share linknya. Link pretestnya sudah saya share. Waktunya 10 menit sampai pukul 10.51 ya nanti ya. Silakan teman-teman mengerjakan pretest terlebih dahulu.
Oke, waktunya udah habis ya untuk pretestnya. Gimana pretestnya? Susah nggak? Bisa, Mbak. Bisa ya. Oke, sebelum praktikum, masuk materi, saya mengingatkan mungkin nanti di tengah presentasi atau setelah presentasi dari asisten, apabila ada yang dibingungkan atau masih dipertanyakan dari teman-teman, silakan teman-teman bertanya ya dengan jangan lupa menyebutkan nama dan NIM-nya. Oke, begitu? Baik, Kak. Oke, siap. Jadi sebelumnya selamat Lebaran ya teman-teman. Di sini kita di praktikum histologi dan anatomi hewan. Di pertemuan 4 kita bakal membahas mengenai jaringan ikat. Ada dua, ada jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Di praktikum hari ini kita akan mempelajari 3 preparat, yaitu ada preparat dari tali pusar, kranium, dan subkutis. Sebelumnya apa sih? Sebelum kita masuk ke materi, apa sih jaringan ikut pula. Jaringan ikat itu teman-teman, ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Bisa sebutkan nama dan NIM-nya dulu. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya Rizkia Nuraini, NIM-nya 20150170039. Izin menjawab, jaringan ikat itu adalah jaringan yang mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain atau mengikat jaringan dengan organ yang lain. Seperti itu, Kak. Atau juga bisa untuk menyokong. Sip. Oke. Jadi jaringan ikat itu benar ya, kata Rizkiana tadi. Jaringan ikat itu fungsi utamanya yaitu mengikat atau menyatukan jaringan menjadi organ, kemudian organ menjadi sistem organ. Atau menjadi dia itu sebagai pelindung atau menyelubungi jaringan ataupun organ itu tersendiri. Oke, di sini jaringan ikat itu terdiri dari 3 unsur ya teman-teman. Ada serabut, ada sel, terus ada substansi dasar. Serabut itu ada tiga macam. Di sini ada elastin, serabut kolagen, dan serabut retikuler. Kemudian untuk sel-sel sendiri itu di jaringan ikat itu sendiri kan ada sel yang namanya sel tetap sama sel kelana. Kalau sel tetap itu ya dia itu stabil atau tetap, kemudian sel kelana itu dia sel yang sifatnya tuh kayak jalan-jalan terus gitu. Sel tetap itu misalnya ada sel-sel fibroblast, sel lemak, sel mas, sel makrofag seperti itu. Kemudian kalau sel kelana dia itu ada sel-sel darah atau sel-sel yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang dan dia itu mengikuti aliran darah. Jadi ada basofil, limfosit, neutrofil seperti itu ya. Itu juga merupakan jaringan ikat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini teman-teman tadi ada bagian-bagian dari jaringan ikat ya. Tadi ada apa? Ada sel, ada serabut, ada cairan ada substansi dasar. Substansi dasar. Lah, gabungan antara cairan
Substansi dasar dengan serabut atau serat-serat tadi disebut sebagai matriks. Yaitu sifatnya transparan. Kalau diwarnai dia biasanya tidak menyerap warna, jadi dia berwarna putih terang gitu atau transparan. Untuk serabut itu sendiri tadi kan ada tiga serabut atau serat. Yang pertama itu ada serat elastin. Serat elastin itu dia itu memiliki ciri dia itu tipis, tapi tidak terlalu tipis. Ada yang lebih tipis lagi yang disebut sebagai serat retikular. Tapi untuk serat elastin ini memiliki daya elastis yang sangat tinggi, elastis banget gitu. Terus yang kedua ada serat kolagen. Serat kolagen itu adalah serat yang paling tebal dari serat-serat yang lainnya. Kemudian ada serat retikular yang saya sebutkan tadi bahwa serat ini tuh paling tipis dan dia itu seperti serat elastin tapi lebih tipis lagi. Gitu. Tapi dia paling tipis dari serat-serat yang lainnya. Gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke preparat. Saya Kak izin bertanya. Sebutkan nama. Oke, perkenalkan nama saya Aulia Syafadila Azali, NIM-nya 20.017.054. Tadi kan Mbak udah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang serat protein tadi ada yang kolagen, retikular, sama elastin. Nah, ketiga tersebut itu tuh ada fungsinya masing-masing atau fungsi utamanya itu untuk apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ketiga serat ini tuh tersebar di jaringan ikat. Jadi fungsi utamanya yaitu mendukung fungsi dari jaringan ikat. Nanti satu persatu di preparat-preparat selanjutnya kita bakal membahas lebih dalam mengenai serat-serat ini, terutama di yang pertemuan minggu depan itu akan dibahas lebih dalam. Seperti itu ya. Oke, Mbak, terima kasih. Oke. Kalau gitu kita masuk ke preparat yang pertama yaitu jaringan ikat mesenkim ya. Nah, ini adalah preparat jaringan ikat mesenkim. Kenapa warnanya kuning, nggak merah atau ungu? Ada yang tahu ini memakai warna apa? Nggak ada yang tahu nih. Oke, di sini preparatnya menggunakan pewarna malori ya, malori asid. Oke. Jadi teman-teman, ini merupakan jaringan mesenkim, merupakan jaringan seperti awal mulanya dari jaringan ikat. Jaringan mesenkim ini kita ambil dari sampel kranium embrio atau kranium apa? Tulang lunaknya embrio ya. Oke, di sini yang nomor 1 itu ada sel mesenkim. Cirinya di situ apa? Berbentuk stelat. Kenapa dia itu sel mesenkim berbentuk stelat? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Halo, nggak ada yang tanya nih? Nggak ada yang mau jawab nih? Izin menjawab, Mbak. Stealat itu berbentuk bintang saling berhubungan gitu, ya bukan, Mbak? Yaitu sel-selnya berbentuk bintang saling berhubungan.
Jadi konsepnya di sini teman-teman berbentuk bintang itu tidak harus segi 5 ya, seperti bintang-bintang yang biasanya digambarkan ya. Jadi di sini sel mesenkim itu berbentuk bintang atau stelat karena dia itu memiliki penjuluran di sitoplasmanya yang disebut sebagai prosesus sitoplasma. Proses sitoplasma itu dapat dilihat di gambar nomor 3, yaitu kayak sitoplasmanya itu menjulur-menjulur gitu, memanjang. Jadi menghubungkan antara sel mesenkim 1 dengan sel mesenkim lainnya. Kemudian pertemuan antara prosesus sitoplasmik atau sitoplasma tadi yang menghubungkan sel mesenkim 1 dengan sel yang lainnya itu disebut sebagai anastomose. Anastomos. Seperti itu. Ada yang masih ditanyakan atau dibingungkan? Kalau enggak, kita langsung ke ilustrasinya ya. Jadi untuk preparat ini, teman-teman nanti digambar ya. Seperti ini. Jadi, untuk yang pertama itu ada sel mesenkim yang berbentuk bintang. Kenapa dia berbentuk bintang? Karena dia itu memiliki penjuluran ya. Penjuluran sitoplasmik. Atau sitoplasmanya menjulur. Nah, ini misalnya adalah sel mesenkim. Sel mesenkim itu ini. Satu sel, dia itu memiliki inti sel dan sitoplasma. Sitoplasma ini dia menjulur, ini penjulurannya, yang disebut sebagai prosesus sitoplasmik. Prosesus sitoplasmik antar sel, ini misalnya juga sel mesenkim, ini intinya ya, ini adalah penjuluran, ini penjulurannya, lah pertemuan antar penjuluran ini disebut sebagai anastomose. Ini adalah anastomose. Kemudian ini ada sitoplasma. Di sini di antara sel-sel itu biasanya ada substansi dasar. Nah, di bagian yang kosong sini, ini adalah substansi dasar. Di sini ada serat-serat retikuler ataupun serat-serat lainnya ya. Tapi biasanya di preparat emang nggak kelihatan. Seperti yang preparat tadi nggak terlalu kelihatan ya. Seperti itu. Ini adalah substansi homogen yang berisi cairan ekstraseluler. Ekstraseluler itu biasanya dia itu ya cairan seperti biasanya, seperti air gitu. Jadi ketika dia itu diwarnai, dia itu warnanya transparan, tidak berwarna. Oke. Terus di sini juga ada serabut-serabut retikuler yang terus matriks gitu. Ada yang perlu ditanyakan atau masih dibingungkan? Kalau enggak, aku ada satu gambar nih. Silakan teman-teman untuk nilai keaktifan. Coba nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Sebutkan nama dan NIM-nya ya. Yuk cepat. Ada yang tahu nggak nih? Kak, izin menjawab. Ya, sebutkan nama dan NIM. Nama saya Rifa Fatma Jinan, NIM-nya 2011 017 038. Maaf Kak, boleh diperbesar gambarnya? Nomor.
Oke, nomor 1 itu um, anastomos, ya Kak. Ya, benar. Nomor 2, nomor 2 juga sama, tapi Yuhu. itu gimana Kak? Kalau nomor 1 itu kan pertemuan antara yang nomor 2. Benar, anastomos. Yang nomor 2 apa? Oh, beda lagi Kak namanya. Oh, maaf Kak. Maaf, saya kurang tahu. Nomor dirawat dulu ya Kak. Nomor 3 itu ruang antar sel mungkin. Nomor 4 itu satu sel. Nomor 5 itu inti sel. Nomor 6 itu matriks. Oke. Itu Kak. Mohon dikoreksi Kak. Ya, benar. Ada yang mau jawab dulu nggak sebelum aku koreksi? Kak izin menjawab. Oke, sebutkan nama. NIM? Saya Salsabila Sekar, NIM-nya 2017047. Yang nomor 2 itu penjuluran substans bukan ya, Kak? Ya, penjualan sitoplasma. Namanya apa? Eh, apa- penjuluran sitoplasma apa tadi namanya? Iya, apa? Sel, bukan itu bentuknya. Prosesus. Gimana, Kak? Prosesus sitoplasma. Iya, proses sitoplasmik. Ah, Terus yang nomor 3 itu substansi homogen bukan, Kak? ya, dia ruang antar eh, substansi dasar yang homogen atau matriks. Sudah, Kak. Udah? Udah? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau masih dibingungkan? Kalau tidak, langsung ke materi selanjutnya. Jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Kalau udah jelas, mungkin langsung ke Mbak Cucu atau Mas Diba. Setelah ini Mbak Cucu dulu. Ada nggak ya? Oke, Mbak Cucu, silakan.
Ya maaf karena Mbak Cucu ada kesalahan teknis. Ini kita lanjut ke bagian preparat keempat dulu ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, untuk yang preparat keempat ini, yaitu preparat jaringan lemak, organnya ada dari testis. Ada yang mau nebak itu nggak? Pewarnaan yang dipakai apa? Ini sering banget dipakai, yang warnanya terlihat keunguan ini. Ada yang mau jawab atau mau nebak kira-kira ini pewarnaan apa? Seperti biasa, sebutkan nama sama NIM-nya. Saya, Kak. Boleh, namanya? Rifa Fatima ya? Ya, Rifa Fatima Jinan, NIM-nya 2011 017 038. Pewarnaan yang dipakainya mungkin hematoksilin eosin. Oke, benar. Terus ada yang mau nyoba lagi? Kira-kira ini perbesaran berapa? Perbesaran yang dipakai. Mungkin karena teman-teman belum pernah nyoba langsung, tapi tebak aja. Kan ada perbesarannya, kan ada 100 kali 10, ada 40 kali 10, ada yang 10 kali 10. Menurut teman-teman, ini yang mana? Tebak aja. Biar nanti teman-teman bisa tahu, oke, kalau perbesaran segini itu, kalau yang kayak gini gambarannya, perbesarannya seberapa? Yang mau nebak? Atau tahu? Saya, Kak. Boleh, namanya? Risalatun Nadira. NIM Oke. 2015. Perlu disebutin nggak, Kak? Boleh, disebutin aja. 2015 017 037. Itu perbesarannya 40 kali, Kak. 40 kali, berarti 40 kali 10 ya? Iya. Oke, ada yang mau nyoba lagi? Apakah ada? Kalau nggak ada, benar tadi kata Risalatun, kalau itu tuh perbesaran 40 kali 10 atau 400. Nah, langsung aja. Untuk ini kelihatan kan kursor saya atau nggak kelihatan? Kelihatan, Kak. Terlihat. Oke. Jadi untuk bagian nomor 1 nih ada membran sel. Jadi kalau di bagian jaringan lemak ini, jadi ada membran selnya ini yang terwarnai ungu yang di bagian sisi-sisinya, tapi agak pudar gitu, kayak gini dan kayak gini. Terus kalau misalnya teman lihat Mohon maaf, Kak, suaranya tidak terdengar. udah terdengar belum? Sudah, Udah, Kak. Oke, makasih. Jadi, kita ulangin aja deh. Ini kalau nanti salah, saya minta tolong Mbak Ari benerin. Jadi kalau saya dulu praktikum itu, kalau ngegambar jaringan atau sel-sel gitu, kalian harus, kan ada yang kayak gini, katakanlah.
Ada juga mungkin teman-teman masih gambarnya kayak gini. Ini. Jadi bahasanya kayak dirapin gitu loh. Kalau ini kan kelihatan numpuk. Nah, kalau sama asisten saya pada waktu itu dibilangnya nggak boleh gambarnya kayak gini. Emang harus kayak ketumpuk kayak gini. Soalnya karena kita kalau ngegambar preparat itu tipenya kayak apa, kita ngegambar apa yang kita lihat, jadi harus mirip lah, nggak kayak yang tadi yang kita bener-benerin, tapi harus kalau emang kelihatannya ketumpuk kayak ini kan ada beberapa yang kelihatan ketumpuk ya digambarnya ketumpuk. Langsung aja yang pertama tuh membran selnya itu yang tadi seperti saya bilang, yang di bagian pinggir-pinggir yang terlihat agak ungu pudar. Terus ada inti selnya. Kalau di jaringan lemak sendiri, di sel lemak ini, inti sel lemaknya itu ada di pinggir. Jadi dia gara-gara kita masuk ke yang ketiga itu ada vakuola lemaknya. Jadi inti selnya itu gara-gara terhimpit sama vakuola lemak, itu agak terpinggirkan gitu lah bahasanya. Jadi kalau teman-teman lihat di nomor 2, karena ini kalau ini sel lemaknya, inti selnya itu ada di sini. Nah, inti selnya itu ada di sini. Jadi terhimpit gitu loh, terkesampingkan lah biasanya. Lalu untuk vakuolanya itu, vakuola lemak itu yang kelihatan memenuhi ruang selnya, yang warna putih-putih itu. Lalu ada bagian sitoplasmanya juga. Jadi pokoknya agak, sebenarnya kalau bagi saya sih nggak terlalu terlihat ya. Tapi kalau teman-teman nanti coba pakai mikroskop sendiri itu Pak, insya Allah kelihatan kok bedanya sitoplasma sama vakuola lemaknya. Lalu ada plasma sel tuh ruang-ruang yang ini, kayak ini kan, ini, aduh, maaf ya gambarnya ya, kurang berbakat. Nah, kalau ini sel-selnya, plasma selnya itu yang di sini, kayak ruang, ada gapnya lah, gap antara selnya. Kalau ada gapnya itu di bagian plasma sel. Terus satu sel lemaknya itu ya yang tadi, yang semembran-membrannya di dalamnya ada vakuola lemak dan ada inti sel lemak. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, insya Allah cukup dari bagian preparat keempat, jaringan lemak. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Cucu. Ya, makasih Mas Diba. Sekarang suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak. Kedengaran, Mbak. Kedengaran, Kak. Nah, untuk sekarang kita belajarnya tentang jaringan ikat mukosa. Ini preparatnya kan warna kuning. Ada yang masih ingat nggak? Tadi kata Mbak Ari waktu jelasin jaringan mesenkim, kalau warna kuning preparatnya pakai pewarnaan apa? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Mallory Sebutkan Asid. namanya. Oh, oke. Aulia Syafadila Azali, NIM-nya 20.017.054. Tadi kalau yang dijelasin sama Mbak Aritasya itu menggunakan Mallory Asid. Ya bukan, Mbak? Iya, betul. Jadi Oke. pewarnaannya pakai Mallory ya. Nah, untuk jaringan ikat mukosa ini, kita organnya itu tali pusar. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya ini emang kurang jelas banget buat penunjukannya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba pelajari bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama itu ada sel mesenkim yang berbentuk bintang atau stelat.
Tadi di jaringan mesenkim juga ada ya, teman-teman. Nah, ini untuk sel mesenkim yang berbentuk bintang. Jadi, kata Mbak Ari juga udah dijelasin tadi, kalau maksudnya berbentuk bintang itu nggak harus segi 5, yang penting dia tuh ada penjulurannya ke berbagai arah gitu. Nah, terus ada juga substansi homogen. Substansi homogen ini tuh kan tadi udah dijelasin kan kalau dikasih pewarnaan tuh nggak kelihatan jelas banget gitu. Makanya dia disebut homogen gitu. Nah, substansi homogen ini itu isinya matriks cairan ekstraseluler yang dia tuh termasuk salah satu unsur penyusun jaringan ikat yang ada 3, yaitu sel, terus serat atau serabut, sama substansi homogen ini atau cairan ekstraseluler. Selanjutnya yang ketiga itu ada inti sel jaringan mesenkim. Di sini kan ada inti sel fibroblas ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak fibroblas itu apa sih? Boleh sebutkan nama yang mau menjawab? Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Kenalkan, nama saya Siva Umi Purwindasari, NIM 20.17046. Sel saya fibroblast itu merupakan sel yang berasal dari sel mesenkim, tetapi dia tidak berdiferensiasi dan dia tuh menghabiskan waktunya tuh di jaringan ikat. Iya, betul. Jadi fibroblast itu termasuk sel yang berasal dari sel mesenkim dan dia tuh tidak berdiferensiasi. Jadi maksudnya dia tidak berdiferensiasi itu dia nggak berubah jadi jaringan lain gitu. Nggak berubah jadi sel lain. Jadi dia tuh tetap sel embrionik gitu. Makanya si jaringan ikat mukosa ini dia termasuk jaringan ikat embrionik. Kan jaringan ikat itu ada 2. Ada yang jaringan ikat embrionik sama jaringan ikat dewasa. Nah, jaringan ikat mukosa ini termasuk yang embrionik gitu. Nah, terus di sini itu kan tadi sel fibroblast itu termasuk sel fibroblast berasal dari sel mesenkim. Nah, nomor 3 ini kan sel mesenkim. Jadi penunjukannya sama aja kayak menunjuk inti sel fibroblast. Nah, ini tuh maksudnya ini panahnya ke sini ya teman-teman. Yang ini tuh nyambung ke sini. Jadi yang inti sel fibroblastnya itu yang titik-titik hitam gini. Gitu. Nah, terus ini kan di organ tali pusar. Nah, kalau di organ tali pusar ini biasanya si inti fibroblastnya ini bentuknya bulat atau enggak yang bentuk bintang tadi. Nah, terus udah nomor 3, kita lanjut ke nomor 4, itu ada prosesus sitoplasma. Prosesus sitoplasma itu tadi juga udah dijelasin, itu merupakan penjuluran atau pemanjangan dari sitoplasmanya. Nah, ini emang kurang kelihatan ya teman-teman. Tapi ini bisa kelihatan kan, ini tuh ada kayak garis gitu. Nah, yang garisnya ini tuh yang prosesusnya. Jadi ada sebut prosesus. Nah, terus nomor 5 ini ada anastomos. Yaitu pertemuan antar penjuluran sitoplasma. Jadi misalnya nih, bentar. Nah, misalnya ini
penjuluran yang pertama. Terus dari sini ada lagi nih si penjuluran sitoplasma yang lain. Aduh, gambarnya. Nah, berarti kan si penjuluran yang satu, yang ini, yang kiri sama yang kanan tuh kan ketemu kan dia. Nah, si pertemuan inilah yang disebut sebagai anastomos gitu. Jadi, kalau prosesus itu pemanjangannya, kalau anastomos pertemuan antar pemanjangannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke preparat selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada jaringan subkutis organnya kulit. Kalau tadi kita itu belajarnya tentang jaringan ikat embrionik. Kalau yang subkutis ini dia termasuk jaringan ikat dewasa. Penunjukannya hampir sama kayak preparat yang tadi. Yang pertama itu ada sel fibroblast. Sel fibroblastnya ini dia tuh biasanya punya inti, tapi intinya itu bentuknya lonjong. Kalau di organ yang tadi, di tali pusar, itu inti sel fibroblastnya cenderung bulat. Kalau di sini lonjong. Jadi perbedaannya dari bentuk intinya bisa kelihatan. Nah, ini untuk inti sel fibroblastnya, ini bisa dilihat yang titik hitam ini. Terus, kalau ini kan inti sel fibroblast. Kalau sel fibroblastnya, ini tuh jadi kayak satu panjang gitu. Tapi di tengahnya tuh ada intinya gitu. Jadi kayak garis terus ada titik di tengah. Nah, kalau dilihat di sini tuh di gambar yang bawah. Nah, fibroblastnya tuh ini. Gini. Jadi dia ada garisnya terus sama ada intinya yang lonjong gini. Gitu. Terus inti sel fibroblastnya yang tadi, yang titik hitam ini. Terus ada serat kolagen sama serabut elastin. Serat sama serabut sama aja ya. Ada yang tahu nggak kalau serat kolagen gimana, kalau serat elastin gimana? Cirinya? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Saya Rizkia Nuraini, NIM-nya 201017039. Jadi kan tadi serat itu dibedakan ada 3 ya, Kak. Ada serat kolagen, serat elastin, sama serat retikuler. Nah, kalau untuk serat itu serat yang paling tebal daripada 2 serat lainnya. Sedangkan kalau serat elastin itu dia lebih tipis, tapi ada yang jauh lebih tipis, yaitu serat retikuler. Nah, bedanya serat elastin ini adalah dia lebih elastis gitu seratnya daripada serat retikuler, tapi dia lebih tipis gitu daripada serat retikuler juga. Gitu, Kak. Iya, betul banget. Lengkap banget nih jawabannya, mantap. Nah, jadi serat itu kan serat atau serabut yang menyusun jaringan ikat itu bisa dibedakan jadi 3, betul tadi. Ada serabut kolagen, serabut elastin, sama serabut retikuler. Nah, karena jaringan subkutis ini pewarnaannya pakai hematoksilin eosin, maka biasanya si serabut retikulernya itu nggak kelihatan. Jadi di sini cuma disebutin 2, cuma ada serat kolagen sama serat elastin. Nah, kalau yang serat kolagen ini dia itu cirinya tebal, terus dia juga tidak bercabang gitu. Jadi kalau di sini ini yang bawah ada kolagen fiber. Nah, dia itu kan cenderung lebih tebal daripada yang elastin. Nah, kalau yang elastin ini tuh
eh, tipis gitu ya. Terus karena dia punya kemampuan untuk meregang gitu, makanya dia elastis gitu. Eh, Kalau di sini ini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di sini bisa lihat jelas ya teman-teman. Kalau kolagen itu dia lebih tebal, sedangkan kalau yang elastin itu lebih tipis gitu. Jadi cara membedakannya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh iya, ini si kolagen itu juga termasuk jenis protein utama yang dia tuh pembentuk jaringan ikat yang non seluler gitu. Eh, Terus kalau yang retikular itu kan dia nggak kelihatan kalau pakai pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, biasanya si retikular ini tersusun atas kolagen tipe 3 gitu. Karena kolagen itu em, kalau nggak salah tipenya ada banyak. Ada tipe 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Kalau kalau saya salah mohon dibetulkan ya Mbak Ari. Takutnya saya salah menyampaikan. Ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman dari jaringan ikat mukosa sama subkutis ini? Atau ada yang masih belum paham? Kak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Lailia Anissa Kurniasi, NIM-nya 20.17055. Saya ingin bertanya, itu kan untuk serabut elastin kan itu tipis, sedangkan juga serabut retikuler itu kan juga tipis. Serabut elastin itu bercabang. Kalau di sini kan yang serabut retikuler itu tidak terlihat. Nah, itu tuh sebenarnya kalau serabut retikuler itu bercabang atau tidak ya, Mbak? Terima kasih. Iya, kalau buat retikuler sebenarnya aku juga nggak terlalu paham soalnya di praktikum tahun kemarin juga nggak ada serabut retikulernya. Eh, Mungkin Mas Diba atau Mbak Ari ada yang tahu nggak kalau serabut retikuler ini bercabang atau enggak? Soalnya di tahunan kemarin juga nggak ada di tahunan aku. Tapi kalau se selogika aku ya karena dia tipis gitu, lebih tipis dari si serabut elastin, kalau dia bercabang kayaknya eh, kurang memungkinkan gitu. Tapi aku juga nggak tahu dia bercabang atau enggaknya. Soalnya di preparatnya nggak ada, tidak menunjukkan serabut retikuler gitu. Oh, oke, Mbak. Terima kasih. Gimana Lailia? Oh ya, nanti coba dicari sama-sama aja yang itu serabut retikuler. Gimana? Boleh diulangi putus-putus? Nah, itu ada dari Mas Diba. Serabut retikuler ternyata bercabang ya teman-teman. Sudah terjawab oleh Mas Diba. Terima kasih Mas Diba. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau misalnya nggak ada, aku cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di praktikum acara 4 ini. Semoga hasil pretesnya bagus-bagus
Dan jangan lupa belajar untuk praktikum minggu depan. Presensi udah semua ya, jangan sampai lupa presensi. Kalau tak tambahin bentar. Ya, boleh. Untuk LHP sama foto yang untuk foto yang ditempel di LHP-nya harusnya sih udah ada di Google Classroom kelas B, praktikum histologi dan anatomi hewan kelas B. Itu untuk fotonya insya Allah udah urut dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Lalu jangan lupa yang preparat yang pertama, yang jaringan mesenkim itu ada gambarnya. Terus ya tadi sama kayak Mbak Cucu bilang, jangan lupa presensi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Diba sudah diingatkan. Jadi habis ini jangan lupa mengisi LHP ya teman-teman. Terus ingat juga yang preparat nomor 1 itu pakai gambar. Kalau preparat yang nomor 2, 3, 4 itu nggak pakai gambar tangan. Gitu. Sekian untuk praktikum hari ini. Kami dari teman-teman asisten mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan semoga di praktikum depan bisa lebih aktif lagi ya teman-teman. Karena nilai keaktifan ini juga penting banget kalau misalnya nilai laporan teman-teman kurang memuaskan gitu. Terima kasih. Jangan lupa presensi nih buat yang terakhir. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.